warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiara Madewi. Saya dan rekan saya Fitri Yulianti akan menjelaskan materi terkait kaitan filsafat dan filsafat ilmu. Semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan mengenai kaitan filsafat dan filsafat ilmu. Apakah pengertian filsafat? Menurut Katsop ada 3 tafsiran, yaitu yang pertama, subjektif, operasional, dan objektif. Apa yang dimaksud dengan subjektif adalah pandangan seseorang mengenai filsafat. Kemudian apa yang dimaksud dengan operasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang filsafat. Kemudian objektif adalah ruang lingkup penyelidikan yang dilakukan oleh seorang filsafat. Menjelaskan mengenai pemikiran rasional, filsafat merupakan suatu proses berpikir, bertindak, merenung mengenai segala kenyataan yang ada, atau titik tolak pembahasan secara rasional mengenai alam semesta, di mana manusia mengembangkan diri dan mencari jawaban atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan mengenai pemikiran komprehensif, di mana filsafat merupakan suatu proses berpikir komprehensif, di mana tidak ada satupun di luar jangkauannya yang menerangkan fenomena dengan deduksi secara benar. Dan saya akan menjelaskan mengenai pemikiran pandangan hidup. Setiap orang memiliki filsafat hidup sendiri-sendiri dan memiliki kebebasan meyakini filsafat hidupnya, di mana filsafat hidup seseorang berfokus pada sikap seseorang. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai ciri filsafat, menjelaskan tentang karakteristik filsafat dari segi yaitu sifat. Sifat yang dimiliki filsafat yaitu subjektif dan normatif. Objek. Objek yang dimiliki filsafat yaitu formal dan material. Kemudian strateginya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai berapakah cabang filsafat, yakni salah satu metodenya menggantungkan pada pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diperoleh, sehingga dalam menentukan berapa cabangkah filsafat itu tampak tidak terikat metode tertentu. Saya akan menjelaskan mengenai cabang filsafat, yakni logika, metodologi filsafat, metafisika, ontologi, kosmologi, epistemologi, biologi kefilsafatan, psikologi kefilsafatan, antropologi kefilsafatan, sosiologi kefilsafatan, etika, estetika, dan filsafat agama. Kemudian, varian cabang filsafat, corak ragam sistem filsafat dilihat dari luas liputan pengaruhnya atau posisi sistem filsafat, mulai dari yang berpengaruh luas sampai kepada yang berpengaruh kurang luas. Urutannya adalah sistem filsafat realisme, naturalisme, materialisme, dialektis, empirisme, logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, saya Fitri Yulianti. Saya akan membahas mengenai bagaimana filsafat ilmu di dalam filsafat dan bagaimana implikasi cabang filsafat pada pendidikan dan sistem pendidikan berdasarkan Pancasila. Nah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai posisi filsafat ilmu dalam filsafat. Posisi filsafat ilmu dalam filsafat sendiri itu sebagai pionir berpikir ilmiah. Posisi filsafat sebagai pionir berpikir bagi berpijaknya kegiatan ilmiah atau pengetahuan berasal usul dari filsafat itu sendiri. Filsafat bertugas merumuskan pertanyaan yang sejelas-jelasnya agar dapat menetapkan dasar yang handal untuk penjelajah ilmiah. Contohnya di sini yaitu konseptual filsafat moral menjadi pengembangan ilmu ekonomi. Sifat ilmu ekonomi memiliki penalaran ilmiah yang jelas, yaitu mana masalah, hipotesis, kerangka berpikir, pembuktian, dan kesimpulan. Hal ini terjadi karena pada masa peralihan ilmu ekonomi, ketika itu moral filosofi tidak dapat mengetahui atau menjelajahi keseluruhan moral dan menyempit hanya pada kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana posisi awal itu berdasarkan pada normatif dan deduktif, kemudian secara bertahap berdasarkan empiris. Selanjutnya yaitu meliput epistemologi secara lebih luas dan dalam, yaitu epistemologi digunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui sumber ilmu dan hubungan ilmu dengan objeknya, yaitu menggambarkan kerangka pemikiran yang bersifat logis, kritis, objektif, terbuka, dan pragmatis. Lalu, bagaimana implikasi cabang filsafat pada pendidikan dan sistem pendidikan berdasarkan Pancasila?
Hubungan antara filsafat dan ilmu menunjukkan simbiosis mutualisme. Filsafat harus memperhatikan hasil ilmu, sedang ilmu dalam penyelidikan alam harus mengetahui anggapan atau pandangan filsafat mengenai alam. Implikasi cabang filsafat pada pendidikan. Yang pertama, filsafat itu mengajukan pertanyaan filosofis terhadap realita dan pengalaman atau praktek pendidikan. Yang kedua, filsafat secara spekulatif menetapkan hakikat dunia dan makna hidup untuk dijadikan landasan konseptual tentang penyusunan tujuan, metode, dan pengalaman belajar untuk menumbuh kembangkan peserta didik. Implikasi cabang filsafat pada guru dan lembaga pendidikan dinilai sangat penting, di mana di sini diperkuat oleh pendapat Arbi 1988, yaitu sekiranya penting filsafat pendidikan dan pedagogik untuk profesionalisme guru dapat disepakati, maka keduanya perlu diberikan dengan baik di lembaga pendidikan tenaga kependidikan kita. Yang terakhir yaitu implikasi cabang filsafat pada sistem pendidikan berdasarkan Pancasila. Filsafat merupakan dasar perilaku suatu bangsa yang direfleksikan dalam perilaku warga negaranya. Rangkaian elaborasi yang ditempuh di mana filsafat negara perundangannya mampu menurunkan filsafat pendidikan nasional. Mendaki Bukit Asri Kampus Sony.